Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dzunubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah, dan taufiknya kepada kita sekalian. Atas izinlah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di tempat yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka mengkaji ad-dinul Islam untuk menambah wawasan kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan selawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman, penutup dari sekalian nabi. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada pagi hari ini kita telah memasuki tahun 2023. Maka pada kesempatan ini saya akan ajak mari kita berpikir, merenung apa yang menjadi ciptaan Allah, apa yang menjadi nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, apa menjadi janji Allah, juga ancaman Allah, sekaligus persiapan kita dalam menghadapi masa depan. Masa depan yang sebenarnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada permulaan. Di sini saya akan menyampaikan tentang bertafakkur, merenung apa yang menjadi ciptaan Allah. Jadi kita oleh Allah memang salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu adalah akal. Akal itu kita diperintahkan untuk digunakan untuk berpikir tentang apa-apa yang menjadi ciptaan Allah. Tapi kita tidak boleh berpikir tentang zat Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah fa innakum lan takduru qadrah. Berfikirlah kamu sekalian
perihal makhluk Allah. Apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Dan janganlah kamu sekalian berpikir mengenai zat Allah. Sebab sesungguhnya kamu semua sudah tentu tidak dapat mencapai keadaan hakikatnya. Kita tidak bisa sampai berpikir sampai tentang zat Allah. Dan kita memang tidak mampu. Jadi tujuan pemikiran itulah untuk membangun akal agar supaya menggunakan tugas dalam berpikir, mengembangkan, menyelidiki. Yang demikian itu akan sampailah manusia pada petunjuk tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maksudnya Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan neraka." Jadi di dalam Al-Quran itu banyak kita ketemukan istilah-istilah ya. Istilah-istilah dalam Al-Quran tentang afala ta'qilun. Apakah kamu tidak punya akal? Afala tatafakkarun. Apa kamu tidak berpikir? Kemudian, afala tatadabbaru. Apakah kamu tidak mengkaji, merenungkan Al-Quran? Dan juga ayat-ayat lain. Ulil albab. Ini ada penekan pada pemikiran. Ulil nuha. Pada kebijakan. Ulil albab, ulil muttaqin, dan lain sebagainya. Jadi berpikir itu adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Tetapi apakah yang menjadi bahan pemikiran untuk memperoleh manfaat ya? Apa yang kita peroleh? Sini ada pandangan para sufi, para ulama, bahwa setidaknya ada 5 hal yang harus dijadikan sebagai objek pemikiran untuk memperoleh manfaat. Berpikir pertama adalah tentang keajaiban Allah, ciptaan Allah, berupa alam semesta, langit dan bumi, serta seluruh isinya yang sangat mengagumkan. Ini menunjukkan keagungan cipta Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi berpikir tentang tanda-tanda kuasa Allah akan membuahkan tauhid, yakin mengesahkan Allah dan yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Akan melahirkan apa yang kita kenal dengan tauhid uluhiyah. Akan melahirkan apa yang dikenal dengan tauhid rububiyah. Akan melahirkan tauhid asma wal husna. Akan melahirkan tauhid mulkiyah. Dengan kita memikirkan semua ciptaan Allah. Jadi melahirkan tauhid uluhiyah itu artinya bahwa kita yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah.
Ya, kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Jadi kalau menyembah Tuhan selain Allah berarti akan melahirkan apa yang kita kenal dengan syirik. Syirik itu adalah merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Dan dosa itu tidak akan diampun oleh Allah apabila manusia itu mati dengan membawa dosa syirik. Yang kedua akan melahirkan apa yang disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya kita percaya yakin betul bahwa segala ada di bumi ini itu adalah yang memelihara itu Allah. Kemampuan kita sangat terbatas. Kita sendiri juga tidak tahu di mana tempat tinggalnya semut. Kita tidak tahu di mana tempatnya binatang-binatang buas yang lain. Siapa yang kasih makan? Semua adalah dipelihara oleh Allah. Bumi dan langit, matahari dan bulan, semua itu dipelihara, diatur oleh Allah. Yang ketiga adalah melahirkan tauhid mulkiyah. Mulkiyah itu kekuasaan. Jadi siapa saja manusia oleh Allah memang dijadikan sebagai khalifah, pemegang amanah. Tapi kekuasaan itu ada pada Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanji'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah bahwa kekuasaan itu milik Allah. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, mencabut kekuasaan siapa yang dikehendaki, memuliakan siapa yang dikehendaki, menghina siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Dan juga akan melahirkan tauhid asmaul husna wa sifat. Allah punya nama-nama yang baik, Allah juga punya sifat wajib dan mustahil. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Qul induru mada fis samawati wal ard wa ma tugni la ayatu wan nuduru an qaumi la yu'minun. Itu Allah mengatakan, katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kuasa Allah dan Rasulnya yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau orang tidak beriman itu sama saja, sawaun. Andatam amlam tundim la yu'minun. Sama saja kamu memberi peringatan atau tidak kamu berikan, dan mereka tidak akan beriman. Karena hati mereka, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka itu ditutup oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi berpikir tentang ciptaan Allah, langit dan bumi dan lain sebagainya. Sebagaimana ahli gua, yaitu Ashabul Kahfi, ketika mereka berdiri oleh Allah diteguhkan hatinya, mereka menyebut, berpikir tentang kejadian langit dan bumi, kemudian Allah meneguhkan hati mereka. Salah satu contohnya. Atau tentang perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Tuhan kami menghidupkan, mematikan. Namrud juga mengatakan kami juga menghidupkan, mematikan. Tetapi begitu Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan kami adalah menerbitkan matahari dari timur, coba terbitkan dari barat. Akhir mereka jadi bingung, tidak bisa menjawab apa yang disampaikan Ibrahim. Itu menggunakan logika berpikir. Yang kedua, berpikir tentang nikmat Allah. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu memang sangat yang banyak sekali. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah itu, kita jelas tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat berupa iman, nikmat berupa Islam,
nikmat berupa ilmu, nikmat berupa sandang pangan, papan, dan lain sebagainya. Itu kalau kita menghitung-hitung tentu kita tidak sanggup. Diri kita sendiri kita tidak sanggup menghitungnya. Maka Allah mengatakan fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Atau di lain ayat Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tentu kamu tidak sanggup menghitungnya. Ya, kamu tidak sanggup menghitungnya. Jadi kalau kita mau bersyukur atas nikmat Allah, ya Allah akan menambah nikmat pada kita. Tapi kalau kita itu kufur, maka ingat azabku sangat pedih. Oleh karena itu mari kita juga senantiasa memikirkan diri kita. Begitu sempurna manusia itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak hanya sempurna, Allah juga memberi petunjuk dan hidayah. Bahkan Allah juga memuliakan. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Jadi luar biasa nikmat yang begitu banyak yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga, berfikir tentang janji Allah. Jadi Allah itu memberi janji kepada kita itu sangatlah banyak. Kalau kita mencoba mengkaji Al-Quran. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapat kemenangan yang besar. Itu janji Allah. Man amila salian min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, kalau dia dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Pertama janji Allah itu. Kalau kita beriman, insya Allah Allah akan memberi kehidupan kita yang baik, hayatan thayyibah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu janji Allah. Demikian pula janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar. Wa may yattaqillaha wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan memberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Demikian pula janji Allah yang lain. Barang siapa beriman dan beramal saleh, barang siapa beriman dan beramal saleh dan ingin famay yarju liqa rabbi, ingin bertemu dengan Allah pada hari kiamat, syaratnya falyamal amalan shalihan, beriman dan beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ada, jangan mempersekutukan satu dalam beribadah kepada Allah. Bahkan masih banyak janji Allah. Janji Allah yang paling tinggi adalah kita dapat menikmati surga yang begitu banyak nikmat. Bahkan puncak yang tertinggi adalah kita akan bertemu dan melihat wajah Allah. Wujuhu yaumaidin nadirah. Wajah-wajah orang beriman itu berseri-seri. Ila rabbiha nadirah. Mereka karena mereka melihat Tuhannya. Itulah janji Allah. Dan setiap janji Allah itu pasti Allah akan menepati janjinya. Ya, jadi Allah pasti menepati janjinya apabila Dia berjanji. Innaka la tukhliful mi'ad.
Sesungguhnya Allah pasti akan menepati janjinya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka berpikir tentang janji Allah sangat berguna bagi hamba Allah yang beriman. Sebab bisa membuahkan rasa senang pada akhirat dan bahagia di dunia dengan amal saleh, tentunya berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Quran mengatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Maka apakah orang beriman seperti orang yang fasik? Apakah sama orang beriman orang yang fasik? Mereka tentulah tidak sama. Itu berpikir tentang janji Allah. Yang keempat adalah berpikir tentang ancaman Allah. Jadi Allah memang berjanji, Allah juga mengancam. Dan setiap ancaman Allah itu pasti Allah akan melaksanakan. Pertama, wama mukadzibina hatta nab'asa rasula. Jadi kami tidak akan mengajab satu kaum sebelum kaum itu kami utus seorang rasul atau nabi. Jadi Allah itu sudah menyelengkapi sekolah panca indera mata kita untuk melihat, telinga kita untuk mendengar apa yang disampaikan orang, akal kita untuk berpikir, ya, tangan kita untuk berbuat, kaki kita untuk berjalan ke tempat-tempat, ya. Semua Allah berikan kepada kita. Tapi Allah tidak akan sampai hati sebelum Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Seorang nabi dan rasul itu membawa kebenaran untuk menyampaikan itu. Jadi kalau apa yang disampaikan nabi dan rasul kemudian manusia itu menentang, manusia itu membangkang, maka seperti disebut dalam surat At-Toha ayat 124 itu. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa itu melupakan atau tidak mengingat kepada Allah, maka kami akan menjadikan dangka itu kehidupan yang sempit. Walaupun dia itu memiliki kekayaan yang banyak, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, tapi karena dia lupa kepada Allah. Kalau orang lupa kepada Allah, Allah pun akan lupa kepadanya. Maka kehidupannya jadi sempit. Dan dia oleh Allah pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma itu dalam keadaan buta. Sehingga ketika itu dia berprotes pada Allah. Kenapa ya Allah kami itu dibangkit dalam keadaan buta padahal kami dulu itu melihat. Nabi Allah juga mengatakan demikianlah. Kamu melupakanku, maka aku pun akan melupakan kamu. Maka terjadilah penyesalan-penyesalan. Misalnya ketika dia melihat ajab Allah, dia berdoa, ya Allah, keluarkan kami dari ajab agar kami beramal tidak seperti apa yang dulu kami kerjakan. Demikian pula mereka yakin, ya Allah kami yakin, ya, kepadamu, tetapi semua sudah ada keputusan dari Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kami ini jadi tanah. Karena begitu semua binatang itu diadili kemudian dihancurkan, maka orang kafir mengatakan begitu. Alangkah baiknya kami itu lebih baik jadi tanah daripada mendapat siksaan yang begitu pedih sekali. Jadi dengan kita merenungkan ajab Allah itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan
Khauf. Khauf itu takut. Takut akan melanggar perintah Allah dan takut akan azab Allah. Jadi Quran mengatakan faku akhadna bidambi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosa mereka. Wa ma kana lahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tapi mereka lah menganiaya diri mereka sendiri. Oleh karena itu dengan berpikir tentang ancaman Allah, azab Allah, maka akan menimbulkan rasa khauf, takut akan azab Allah. Jadi orang yang takut akan azab Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang innama yakhshallahu min ibadil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama, orang yang punya ilmu. Artinya bahwa kita dalam beragama itu memang harus dilandasi ilmu. Kita tidak dibenarkan taklid. Taklid itu mengisi suatu amalan, tapi amalan itu kita tidak tahu dasar hukumnya, kita ikut saja. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bi ilmi. Jangan kamu mengisi sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Inna sam'a, sungguhnya pendengaran, wal fuad, hati kamu, penglihatan kamu, innal sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhu mas'ula, itu akan diminta pertanggungjawab Allah pada hari kiamat. Jadi amal kita lakukan itu hendaklah kita harus tahu dalilnya, kita harus tahu dasar hukumnya, sehingga kita tidak termasuk orang yang mukallid, orang yang ikut-ikutan buta. Yang kelima adalah berpikir tentang kekurangan diri dalam mentaati dan menjalankan perintah-perintah Allah. Padahal Allah telah berbuat baik terhadap kita sebanyak baik-baiknya. Allah sangat sayang kepada kita. Allah sangat memberikan petunjuk hidayah kepada kita sekalian. Jadi kita harus berpikir bahwa kita diciptakan Allah itu bukan untuk main-main. Afa hasibtun annama khalaqnakum abasan? Apa kamu mengira bahwa sesungguhnya kami mencipta kamu secara main-main? Wa annakum ilaina la yarji'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Jadi berpikir tentang kekurangan diri dari taat pada Allah membuahkan rasa malu kita kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kita nikmat rahmat yang sangat banyak sekali. Maka dari itu dalam memasuki tahun 2023 itu tentu kita berusaha untuk melakukan apa yang disebut dengan evaluasi diri kita, ya, evaluasi diri kita, evaluasi amal kita, ya, yang kita kenal dengan muhasabah. Dalam Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan setiap diri hendaklah memikirkan apa yang dikerjakan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah akan membalas apa yang kamu kerjakan. Maka marilah kita senantiasa berusaha untuk evaluasi diri. Apakah kita ini dalam keadaan beruntung, atau mungkin kita dalam keadaan tertipu, atau mungkin kita dalam keadaan terlaknat. Maka Nabi mengatakan, tuba liman saga aibahu an uyubin nas. Berbahagialah
orang-orang yang senantiasa mencari aib dirinya sendiri daripada mencari aib orang lain. Demikian pula Hasan adalah putra daripada Ali bin Abi Thalib. Cucu Nabi pernah menyampaikan bahwa mangkana yaumu khairan, barang siapa keadaan hari ini lebih baik min amsihi, daripada kemarin, fahuwa rabium, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa mangkana yaumu misla amsihi, barang siapa keadaan hari ini sama dengan kemarin, fahuwa magbunun, dia tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun, barang siapa keadaan hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang terlaknat. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup ini. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, kita juga tidak tahu. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau bukan? Maka marilah hari-hari yang akan datang kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran tiap hari. Dalam ada hadis saya pernah baca itu bahwa kalau tiap hari kita berusaha untuk membaca Al-Quran ya, mi'ata ayat, 100 ayat, maka di situ Nabi mengatakan kunu minas sholat lain. Disitulah Nabi mengatakan nilainya sama dengan kita melaksanakan sholat malam. Yang kedua, marilah kita memperbanyak membaca, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Mari kita banyak mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Minimal itu istighfar 10 kali setiap hari. Karena Nabi juga mengatakan bahwa tubu ilallah, bertobatlah kamu kepada Allah. Inni atubu mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertobat kepada Allah itu 1 hari 100 kali. Demikian pula kita tingkatkan sholat malam kita, ya sholat malam kita lakukan secara istiqamah. Nabi mengatakan ahabbal amali ilallah, amal yang paling dicinta Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha itu adalah secara istiqamah, wa ingkallah, walaupun sedikit. Jadi sedikit tapi istiqamah itu sangat dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang istiqamah itu Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang mengatakan Tuhan kami itu Allah, summastaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, tatanajjalu alaihim malaikat, turun malaikat, Allah takafu, jangan takut, wala tahjanu, jangan sedih, wa absirhum bil jannati kuntum tu'adun, berbahagialah orang istiqamah itu dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kita. Oleh karena itu, mari hari-hari yang akan datang kita harus lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, juga menyambung silaturahmi, membangun ukhuwah Islamiyah, menghilangkan rasa dendam, rasa iri, rasa sombong, rasa takabur dalam hati kita, agar kita menjadi orang-orang yang punya hati yang ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan memelihara hubungan kita sesama manusia. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, ini saja kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah,
kurang dan lebihnya, dan mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.